Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. Ustadz. Selamat sore. Sehat? Sehat. Baik, Sobat Literasi, Oke. kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial, the man behind Rumah Literasi Gorontalo. Ya, kita sambut Ustadz Aan Chandra Talib. Ahlan. Ada hal yang sangat menarik yang pengen kami tanyakan dari sekian banyak sektor yang digeluti Ustadz, seorang Ustadz pada umumnya, why literasi? Ya, sebenarnya kalau kita mau menjawab kenapa literasi, ini sebenarnya atau ide ini lahir dari pembacaan kita terhadap sejarah peradaban Islam, bagaimana Islam pada masa tertentu pernah menjadi mercusuar, tidak hanya dalam pendidikan agama, tapi juga pendidikan di bidang sains dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan kunci dari keberhasilan tersebut tidak lain tidak bukan karena minat literasi masyarakat muslim pada saat itu, dan sepertinya menjadi syarat dari sebuah nahdah atau kebangkitan, ya, sebuah kebangkitan umat atau kebangkitan bangsa, baiknya literasi dari bangsa tersebut. Nah, itu catatan kami yang pertama. Dan hampir setiap peradaban yang pernah memimpin dunia, semua bermula dari tempat-tempat di mana literasi itu berkembang dengan baik. Ya, kalau kita mau ambil syiar literasi itu adalah perpustakaan, maka di seluruh dunia di mana perpustakaan itu ada dan menjadi pusat pembelajaran sebuah umat, suatu umat atau suatu bangsa, maka kemajuan atau masyarakat yang tamadun bisa lahir dari tempat-tempat seperti itu. Itulah yang melatar belakangi kenapa Rumah Literasi, karena memang kita ingin semua bermula dari penguasaan kita tentang ilmu yang nanti akan mendasari tingkah laku, ya, ucapan, perbuatan, bahkan ide-ide kreatif kita semua. Baik, mulia banget ya Ustadz. Oke, kemudian sejarah Rumah Literasi itu kayak gimana sih Ustadz? Kapan momen Ustadz mutusin untuk let's do it? Idenya sudah sejak lama sih sebenarnya, sejak kami kuliah di Madinah, dan semakin kuat keinginan itu ketika kami mengelilingi perpustakaan-perpustakaan terbaik lah di Eropa, di Amerika dan negara-negara yang lainnya. Kami melihat bahwa ada perlakuan yang berbeda antara perpustakaan yang ada di sana dan perpustakaan yang ada di sini, ya. Di sana orang bisa betah lama-lama di dalam perpustakaan. Beda di kita, ya, sebagian perpustakaan malah terkesan suram, ya. Oleh karena itu saya coba melihat apa sih yang membuat masyarakat Eropa atau masyarakat Amerika tertarik untuk betah lama-lama di dalam perpustakaan. Dan itu akan coba Ustadz apply di sini. Karena memang ternyata soal fasilitas gitu. Oke, sekarang apa sih yang membedakan perpustakaan di Rumah Literasi itu kayak gimana? Uniknya apa sih? Uniknya mungkin selain bangunannya, ya, pasti. Kita lihat nanti, ya, program-program seperti apa. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan lihat bahwa kita insya Allah Rumah Literasi akan menghadirkan hal yang berbeda dari yang dihadirkan perpustakaan pada umumnya. Ya, kita akan hadirkan tradisi pelajar-pelajar, ya, spirit pelajar di Jerman, spirit pelajar di negara-negara maju di Rumah Literasi Gorontalo, sehingga bisa dicontoh oleh anak-anak generasi muda Gorontalo, sehingga mereka siap membangun Gorontalo di masa yang akan datang. Baik, jadi saya bisa gambarkan kayak gini Ustadz, berarti perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca, bukan hanya tempat membaca. They will experience something. Semua tentang kenyamanan harus benar. ada dalam perpustakaan, karena membaca pekerjaan monoton sehingga membutuhkan suasana dan lingkungan yang mendukung gitu.
Oleh karena Jadi bisa dipastikan Ustadz, maaf, orang yang datang ke perpustakaan mau dari Tidak ingin segala pulang. umur tidak ingin pulang. Mereka ada pengalaman tertentu, Ada pengalaman tertentu. rasa yang ketika mereka Iya. pulang, wah pengen balik lagi nih, pengen baca balik di rumah lagi. literasi lagi. Ya, Nah, paling tidak kita jadikan rumah literasi bagi start orang mulai mencintai membaca, menulis, berpikir, dan menuangkan ide-ide dalam bentuk apapun, insya Allah. baik Ustadz, berarti itu Ustadz melihat rumah literasi 10-20 tahun mendatang seperti itu ya, insya Allah ya, kita saya doakan harapannya sama-sama ya. seperti itu, insya Allah. Ya, amin. Oke, terakhir Ustadz, mungkin ini pertanyaan penutup. Kira-kira harapan Ustadz Aan sendiri terhadap pemerintah, sekarang kan lagi zamannya kolaborasi. Ya, Kolaborasi di SDG sendiri, like tujuan pembangunan berkelanjutan sendiri, menyarankan bahwa sekarang tuh udah zamannya literasi, kolaborasi. Ya. Kolaborasi seperti apa yang Ustadz harapkan dari pemerintah itu sendiri, dan kedepannya ingin seperti apa dengan pemerintah itu, Mas? yang memang saat ini zamannya kolaborasi, bukan zamannya kita saling bersaing atau berlomba, ya. Harapan kami kepada pemerintah bisa menjadi pembina kita, membimbing kita di dalam, mengarahkan kita, karena bagaimanapun gerakan-gerakan atau mungkin ide-ide seperti ini berkelanjutan atau tidak, ya mau tidak mau harus ada sokongan dari pemerintah, minimal sokongan tersebut dalam bentuk moral. Jadi kita butuh disemangati, kita butuh ke depan juga pemerintah mudah-mudahan bisa melibatkan kita ya dalam program-program percepatan pembangunan, terutama pembangunan manusia ya di Provinsi Gorontalo. Itu sih harapan kami. Artinya kami sangat berharap agar pemerintah melibatkan rumah literasi dalam tujuan-tujuan baik di bumi Gorontalo. Iya, benar. Insyaallah. Insyaallah, amin ya. Kami amin bersama. Insyaallah rumah literasi kedepannya bisa turut mendukung pencapaian pembangunan di Gorontalo ya. Itu yang kita harapkan. Amin. Apa kita yang kita bisa bantu untuk pemerintah, kita akan bantu insyaallah. Iya, dan semoga pemerintah mendukung atau mendengar ya. Ya, amin insyaallah. Ini doa ini dan amin insyaallah. Bersambut. Amin insyaallah. Gayung bersambut. Amin. Benar, dan dan program-program pemerintah kedepannya bisa melibatkan lebih banyak lagi rumah literasi. Amin ya rabbal khususnya di program-program yang berbau literasi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sobat literasi, nggak terasa 10 menit yang sangat berarti buat kami, terutama saya. Akhirnya saya punya gambaran yang cukup luas tentang bagaimana rumah literasi ke depannya. Kita doakan sama-sama Ustadz ya. Amin. Baik. Sobat literasi, kembali lagi bersama saya Wawan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Bapeda Provinsi Gorontalo. Kita sambut Bapak Budianto Sidiki. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, berbicara tentang literasi, sejauh mana literasi ini menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemda Provinsi Gorontalo? Ya, terima kasih. Pertama, kita berdasarkan data hasil riset yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan, ternyata menunjukkan indeks literasi Gorontalo itu masih cukup rendah ya 3,8 ya. 34,9 ya, 34,9. Jadi menurut kita ini satu kondisi yang semestinya menjadi miris bagi kita ya. Ini kan menunjukkan bagaimana budaya membaca di Gorontalo itu sebenarnya masih cukup rendah. Oleh sebab itu, Provinsi Gorontalo melalui dinas terkait tentu dalam arah kebijakan pembangunan, salah satu yang menjadi target indikator yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana meningkatkan indeks literasi, khususnya literasi indeks budaya membaca. Saya kira itu. Seperti apa gambaran ideal Bapak tentang integrasi literasi ke dalam dokumen perencanaan? Oh iya, satu hal lagi, saya lupa tadi. Selain data tadi 34 ya, 9, juga Majelis Ulama Muda Indonesia juga merilis indeks literasi membaca Al-Quran kita juga cukup rendah, hanya 2% bahkan. Ya, jadi ini miris ya, sebagai negara yang mayoritas beragama Muslim, tapi literasi kita terhadap budaya kita terhadap literasi keagamaan juga cukup rendah.
Nah, oleh sebab itu ini menjadi satu poin bagaimana kita upaya kita meningkatkan literasi membaca di Gorontalo ini menjadi bagian dari upaya kita di dalam dokumen perencanaan. Tentu salah satu strategi kita adalah tidak mungkin kita hanya berharap dari pemerintah. Iya. Maka salah satu adalah bagaimana kita mendorong komunitas-komunitas ya, seperti saat ini ya kita sedang berada di salah satu komunitas yaitu Rumah Literasi Gorontalo. Ya, tentunya ini saya nyambung spirit tujuan pembangunan berkelanjutan Pak ya, SDGs, bahwa sasaran utama adalah kolaborasi state dan non-state actors. Kita tahu sendiri non-state actor ini salah satu yang cukup aktif berkontribusi adalah Rumah Literasi Gorontalo. Bapak melihat kondisi ini idealnya seperti apa? Kolaborasi antara pemerintah dan Rumah Literasi ke depannya nanti. Iya, Rumah Literasi ini ini salah satu komunitas yang muncul ya dalam 2 tahun terakhir ini, yang tentu akan sangat membantu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan literasi. Nah, jangan dibayangkan walaupun bangunan utama yang sedang kita lihat ini adalah bangunan perpustakaan, jangan dibayangkan dia aktivitasnya hanya membaca. Ya, membaca dalam konteks Iqra ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz. Ini adalah justru membaca dalam konteks yang lebih luas. Jadi di sini kita akan bisa berkolaborasi dengan dinas terkait dalam mendorong beberapa kegiatan-kegiatan peningkatan literasi. Jadi yang sekarang sedang digarap oleh teman-teman kan adalah literasi budaya misalnya, juga literasi ekonomi. Diskusi-diskusi berkaitan dengan tematik tertentu yang mengarah pada upaya kita memahami bagaimana pengelolaan ekonomi secara Islami ya, sebagai daerah yang bersendikan syara, bersendikan kitabullah. Tentu kontribusi mereka ini sangat penting, sangat penting karena biasanya hal seperti ini justru terabaikan dari justru banyak kita tidak terlalu fokus pada hal seperti ini. Nah, ini yang perlu kita dorong sinergi. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, waktunya. Kami harap Sobat Literasi sudah bisa punya gambaran yang jelas tentang Rumah Literasi atau tentang literasi itu sendiri dari perspektif pemerintah. Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, sehat? Alhamdulillah sehat hari ke-7 ya. Baik, Sobat Literasi, kali ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah spesial juga. Kali ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Sulmoito. Selamat datang Bapak di Podsilita namanya. Baik Sobat Literasi, kali ini pengen tahu Pak, literasi itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi terima kasih. Jadi literasi ini kan dia merupakan suatu usaha upaya kita dalam rangka mencari, mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat, berguna, terutama di dalam rangka upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik, kita. Jadi nggak hanya baca aja Pak ya, tapi kita dapat manfaatnya dari baca tersebut. Baik, Bapak sebagai kepala dinas atau person yang membawahi leading sektor literasi lah ya, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Bagaimana Bapak melihat Rumah Literasi ini, Pak? Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali menurut saya ini. Jadi kami sangat bangga sekali dan luar biasa sekali. Jadi ini sesuatu yang nanti akan sangat memberi nilai yang sangat besar sekali dalam pembangunan literasi kita. Jadi alhamdulillah kami bersyukur, ini apresiasi setinggi-tingginya ini atas adanya inisiatif Pak ya, inisiatif yang di luar out of the box benar, sangat terbantu pemerintah Pak ya, insya Allah. Baik, Bapak melihat ke depannya atau Bapak pengen apa dari Rumah Literasi ini? Kolaborasi seperti apa yang Bapak impikan dari Rumah Literasi ketika melihat gambaran video ini misalnya? Iya. Terima kasih. Jadi setelah saya mendengar seperti apa kiprah yang dibangun di adanya Rumah Literasi ini, ya kami khususnya dari instansi ya yang sebagian kita
Undang-Undang 43 2007 tentang keperpustakaan itu kan kita diminta antara lain harapan itu bagaimana kita untuk bisa membangun jejaring. Baik, mendorong di luar pemerintah, Pak, ya. Ya, jadi itu. Maka adanya ini rumah literasi ini tentu sangat membantu sekali. Baik. Ya, itulah jadi makanya kami sangat apresiasi adanya rumah literasi ini, dan kami berdoa mudah-mudahan ini Amin. insya Allah akan melahirkan manusia yang cerdas ya, berkualitas, dan religius tentunya, benar, Pak ya. Itu. Baik Bapak, terima kasih waktunya Pak, Ya, sudah mau menyempatkan ke Potsilita. Alhamdulillah. Walaupun hanya beberapa menit, kami Ya, mendapatkan angin segar nih bagaimana Alhamdulillah. ternyata pemerintah juga excited banget untuk Pasti. Ya. keberadaan rumah literasi ke depannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Sobat Literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.